Selamat berjumpa teman-teman dengan Dapur Gereja. Saya Albert Wiyadi. Saya akan bicara mengenai nabi-nabi. Apakah nabi-nabi itu memiliki hubungan pribadi dengan Allah? Semoga apa yang saya sampaikan dapat memberi penjelasan kepada Anda, atau Anda baca Alkitab sendiri. Baik, semua nabi dalam Alkitab itu memiliki hubungan pribadi dengan Allah. Tidak ada nabi yang tidak memiliki hubungan pribadi dengan Allah. Karena apa? Karena mereka menyampaikan firman Allah. Mereka menyampaikan kehendak Allah. Apa yang Allah kehendaki, Allah sampaikan kepada nabi itu, lalu nabi itu menyampaikannya kepada umat atau kepada orang lain. Jadi tidak pernah nabi itu menerima firman Tuhan dari pihak lain atau pihak kedua. Pasti langsung dari Allah. Jadi semua nabi, entah itu Nabi Yesaya, Yeremia, Yeskiel, Daniel, Hosea, Joel, kemudian Amos, Obadja, Zefanya, Zakaria, Maliaki, dan semua nabi itu memiliki hubungan pribadi dengan Allah. Dia menerima firman Tuhan atau firman Allah langsung dari Allah, dan kemudian disampaikan kepada umat atau orang lain. Jadi apa yang dia terima itu langsung dari Tuhan, dari Allah. Tidak ada nabi yang melalui malaikat, terus firman Tuhan hanya melalui malaikat, terus kemudian malaikat menyampaikan ke nabi, terus nabi menyampaikan kepada umat. Tidak pernah. Tuhan tidak pernah memakai malaikat untuk menyampaikan firman-Nya kepada nabi untuk disampaikan. Kalau malaikat berbicara kepada orang lain, kepada nabi juga bisa, tetapi bukan untuk yang harus disampaikan kepada umat. Kalau firman itu harus disampaikan kepada umat, itu Allah berbicara langsung kepada nabi, dan nabi menyampaikan kepada orang lain. Itu yang ada dalam Alkitab. Jadi tidak ada malaikat datang pada nabi, sampaikan firman ini, firman Tuhan. Tidak pernah. Tuhan sendiri yang berbicara pada nabi itu. Karena nabi itu memiliki hubungan pribadi dengan Allah. Nah, malaikat itu pihak, katakan, bukan Allah. Lah, iblis bisa menyamar sebagai malaikat terang. Artinya malaikat terang itu malaikat yang benar, malaikat yang dari Tuhan. Iblis bisa menyamar, ya. Kalau iblis menyamar Tuhan, menyamar Allah, nggak bisa. Tapi kalau menyamar malaikat terang, bisa. Oleh sebab itu, Allah tidak pernah menyampaikan firman-Nya kepada nabi untuk disampaikan melalui malaikat. Itu bisa palsu. Itu bisa iblis sebenarnya yang
menyamar sebagai malaikat terang itu. Tapi firman Tuhan langsung Allah sampaikan kepada Nabi. Terus Nabi itu menyampaikannya kepada orang lain atau kepada umat. Itu yang harus kita pahami. Jadi kalau ada orang yang mengaku-aku saya ditemuin malaikat dan saya disuruh menyampaikan firman ini firman Tuhan, firman Allah, tidak layak untuk dipercaya nabi itu atau orang itu. Sebab nabi itu menerima langsung dari Allah dan kemudian menyampaikannya firman Allah itu kepada umat, kepada orang lain, apa yang dikehendaki Tuhan. Dengan demikian sudah sudah kita pahami bahwa Allah itu memiliki Nabi itu memiliki hubungan pribadi dengan Allah. Jadi firman Allah yang dia terima itu langsung dari Allah. Makanya dalam Alkitab itu berkata, Allah berkata demikian, Allah berfirman dan seterusnya. Terimalah ucapan nabi-nabi yang langsung diterima dari Allah. Iblis bisa menyamar sebagai malaikat, pura-pura sebagai malaikat baik yang menasihati, tapi itu iblis. Jangan diterima. Jadi itu yang ingin saya sampaikan, bahwa para nabi memiliki hubungan pribadi dengan Allah. Terima kasih, semoga ini memberi penjelasan. Kalau Anda juga tidak jelas, tidak paham, bacalah Alkitab sendiri. Terima kasih. Salam.